ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Muliakan wa hormati para jamaah majlis ta'lim, majlis sholawat Ar-Rawdatul Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Terutama sekali alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majlis kita ini, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju tempat ini menjadi penghapus bagi segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan yang kedelapan tersurat atasnya tertulis di cincin penghuni surga. Yang kedelapan apa tulisannya? Tulisannya inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Sesungguhnya para penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di dalam kesibukan mereka. Jadi bubuhan penghuni surga itu setiap waktu tidak pernah kosong dari bersenang-senang. Tiap detik itu bersenang-senang, benyaman-nyaman terus. Beda kita dengan di dunia, kadang senang, kadang susah. Kadang kita di dunia piknik kemana ramai, misalnya ke pantai, membakar iwak, ketawa, nyaman, kulit tak umur, duit habis. Lain nih kalau di surga. Di surga kan ada istilah nama sedih-sedihnya, kan ada. Di surga lapang terus, di surga senang terus. Kadada mikirakan awak geri, awak uyuh, awak kada nyaman. Kadada mun kita di dunia ini kadang ringkan, singkalan. Ya kalau di surga tuh senang terus, hati kadada mikirakan macam-macam. Kada mikirakan baras naik, kada ada. Di dunia ni ya Allah ya macam-macam pikiran. Makanya guru itu melajari kita jadi sini. Jangan tapi dipikirakan. Pikirakan bahimat maka itu juga. Baik kita jalani dengan lapang dada aja. Banyak ma'itihin nikmat Allah Ta'ala hidup ini supaya senang terus. Jangan maitihi, aku kada tapi berduit, jangan diitihi itu. Syukur ya nikmat yang lain masih diberi guring, jangan aja. Makan nyaman aja. Buktinya nyaman. Habis maghrib di rumah habis 2 piring tadi. Berarti nyaman aja makan. Lapang aja sih. Ingatakan nikmat-nikmat yang lain. Supaya ada juga tuh menuruti sifat-sifat nang ahli surga. Hati senang terus. Mereka sibuk dengan kesenangan mereka. Tiap detik kadang-kadang kada bersenang-senang. Senang-senang terus, rame-rame terus. Balasannya itulah. Makanya kita nih di dunia ini biar menjalani jalan supaya nang jalan kita jalani ini memudahkan kita masuk ke dalam surga. Mudahan nang hadir nina atau nang menonton ke masuk surga berataan nyajar hati malasam man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah
Siapa berpaling dari 4 hal kepada 4 hal lainnya, dia mendapatkan surga. Yang pertama, an-nauma ilal qabri, berpaling dari tidur menuju kubur. Maksudnya kurangi guring amalan-amalan nang anggaran menyemanakan kita dalam kubur. Sudah juga tuh kita guringnya mulai umur berapa? Mulai lahir sudah guring aja terus. Nah, ini wahinnya sudah kita ini semakin sedikit kesempatan untuk beramal, makanya kurangi guring. Apalagi sudah umur 50 ke atas tuh nya guring bilanya tengah malam tuh tak bangun biasanya. Jangan dipaksa guring. Ya banyak juga orang karena bila ini sudah jam 2 kadang guring tuh gelisah sih. Kamantri jalan pamantri di ulun ini bingung kenapa kamu mantri bilanya tengah malam jam 2 guring lagi ada obat guring. Ujar mantri ada STM nah diberi mantri STM sekali minum sih 17 biji siap sih. Nah jadi kita ini bila inya sudah usia di atas 40 pun kawa kurangi guring malam nih nak. Malam nih jangan tapi guring terus. Karena bangun kita jam 3 ke setengah 4 ke jam 4 ke peribahasanya yang penting sempat tahajud sempat bawitir biar supaya ini namanya manakan kita karena dalam kubur. Nang supaya kubur kita diluasakan oleh Allah Ta'ala, supaya kubur kita tuh diterangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jar hati malasam berpaling dari tidur menuju kubur, maksudnya mengurangi guring amalan-amalan nang menyemanakan di dalam kubur. Mudahan duduk di majelisnya termasuk nang menyemanakan kita dalam kubur kena berataan. Ini jalan jersidin supaya nyaman nih masuk ke dalam surga. Yang kedua wal fakhra ilal mizani, dan berpaling dari sombong kepada timbangan. Maksudnya meninggalkan sifat sombong dan beramalan-amalan yang memberatkan timbangan. Jangan lagi menyombongkan harta, mendingan harta itu digunakan gasan memberati timbangan. Buat ke kotak amal, sumbangakan ke masjid, sumbangakan majelis taklim. Supaya apa? Supaya harta kita ini memberatakan timbangan kita. Nya kena mata kita tuh pian beratan mah itihi mata kita. Mata kita tuh melihatin timbangan ini berat kemana nih, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, mata kita mah itihi. Harap-harap cemas bila inya barat ke kiri, alamat sudah baca masuk ke dalam neraka. Bila inya barat ke kanan, alamat kan ahli sa'adat masuk orang nambah untung. Makanya kita hari Jumat tuh pian celingan jangan dicelingi aja. Nah, Jumat tuh celingan tuh diisi dari Jumat tuh lewat, jangan pura-pura guring. Apalagi pian wayah ini majelis taklim subuh tuh ada celingan subuh tuh nah bagus benar. Kenapa garang nang paling bagus nang kita lakukan subuh tuh sedekah. Jadi jangan protes kenapa aja majelis taklim subuh ada celingan, itu mah ulahkan amal gasan kita. 10.000 kan bawa 5.000 kan asuakan kotak amal. Belum lagi pian sarapan, pian sudah sarapan sedekah. Maka bila orang beisukan tuh nak terbit matahari pian, maka doa malaikat itu sudah bertungguan. Sidin belum terbit matahari sudah memasukkan kotak amal. Apa jar malaikat yang pertama? Allahumma a'ti mufikan khalafan, ya Allah berikan kepada orang yang menyumbang, gasan orang yang menyumbangkan harta itu gantian yang banyak. Pian sudah subuh tadi. Nah sudah pian buati kotak amal walaupun 10.000 aja. Didoakan malaikat. Malaikat kedua berdoa juga, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah bagi orang yang pemalar akan mengeluarkan hartanya kebinasaan. Nah makanya pian bila ke majelis taklim itu bagus benar buat dia aja. Atau ke di masjid tuh nah. Di masjid itu kan subuh tuh majelis taklim subuh tuh nah. Buat dia. Tapi biasanya kita tuh kalau ke masjid subuh tuh bisa kadingat buat duit. Atau anak ke Jumatan tuh bisa kadingat buat duit. Makanya sebelum memakai baju masukkan dulu ke kantong dulu ya, supaya ingat. Kita masukkan 10 ke 20 kan, itu namanya manakan kita di dalam kubur kayak
bagusnya kotak amal ini pian bakunci. Kamu nang di kampung ulun pernah ulun kisah kan di kampung ulun bahari itu mau hitung kada bete lagi. Bahari itu pembukaan aja kotak amal. Alhamdulillah ada yang membuat 50 mansur 48.000. Ulun perhatikan ada yang membuat 20 mansur 18.000. Nah, tahu ini ulun jarang beli ke kampung kan. Nah, sekali bulik paling beberapa hari langsung ada itu hak ada tetamu hari Jumat pula. Berpaling dari sombong kepada timbangan, tinggalkan kesombongan, beramal nang anggaran timbangan amalan kita barat. Apa nang memberantakan timbangan amal kita? Ya amal soleh kita. Apa meratakan amal timbangan kita? Yang membaca alhamdulillah banyak ijar Nabi alhamdulillah milul mizan, alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Apalagi yang meratakan timbangan kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak lawan kuitan, lawan mama abah kayak apa, akhlak lawan laki kayak apa, kita lalakian nih akhlak lawan bini kayak apa, lawan bini kayak apa akhlak kita. Adakah kita nama contoh Nabi kita yang penyayang lawan bini? Yang dia lelaki itu minta orang kopi aja kayak gue kelahi. Orang kopi. Iya kan ada yang kayak itu. Ini padahal kadang-kadang ada. Oh mamanya, atau nama lebih masyarakat. Oh my love my darling. Tapi untuk makan dia juga dulu. Yang ketiga apa yang jadi alasan? Warahata ila sirat, berpaling dari santai kepada titian. Maksudnya apa? Maksudnya beramal amalan, tinggalkan kurangi santai beramal amalan yang memberatkan, yang menjadikan kita selamat di atas sirat. Mudahan kita selamat nyebrang siratal mustaqim pada taat. Ini pian orang yang selamat, orang yang penyembah yang, orang yang mencintai habaib syarifah duriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan nyaman nyebrang. Adapun orang-orang kafir, orang munafik, orang yang banyak amal kejahatannya guguran. Di atas sirat ini kadang menyebarang langsung ke itu pang, tergantung amal kita. Ditakuni 7 pertanyaan kan. Karena kita bahas malam ini kepanjangan 7 pertanyaan. Kemudian yang terakhir wasyahwata ilal jannah, berpaling dari syahwat menuju surga. Artinya berusaha kita melawan syahwat kita, melawan nafsu kita, amalan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga. Nafsu kita ini kadang-kadang tujuan kita duduk di majelis nih, ada senang nafsu kita. Nah, kemudian kita paksa, kita lawan tetap ke majelis. Maka ya Nabi apa? Masyarakat ketarikan kita lebih ilmi sama Allah ilal jannah. Karena siapa yang menjadi jalan di dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Pian amun nafsu kita ini nang malam-malam kayaknya nyamannya apa yuk? Santai di bakso kah? Atau di nasi goreng kah? Atau menonton sinetron kah? Sinetron Adakah Cinta, atau sinetron Kapankah Kau Kembali, ada juga kan judulnya. Itu lihat katuju nang santai-santai itu. Nah, kita kau melawan nafsu kita, kata kau kamajis. Maka itu jalan supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan pada cincin yang ke-9 tersurat atasnya muttaqiina ala sururin mutaqabilin. Mereka bersandar di atas divan-divan berhadap-hadapan. Kayak dia di atas divan kayak ranjang itu nah. Kayaknya bilanya kumpulan batamuan berhadap-hadapan itu dikisahkan dalam surat Yasin. Kita kada berjalan lagi, ini dipannya nang berjalan. Bila kita anak bertamuan Nabi Muhammad ada kendaraan kuda bersayap. Dikisahkan dalam kitab Jawharul Ma'bub. Bila inya bibinian anak bertamuan Sayyidah Fatimah ada kendaraan onta pakai sekeduk. Itu sudah kita bahas. Nyaman benar tuh. Hendak perkisahan keluargaan, mudahan sekeluarga masuk surga beratan kita. Nang anak kita laki bini masuk surga nyaman.
Nyadi juga laki yang pernah bawa ucapan ulun guru aja mau masuk surga aja. Amun masuk surga juga aja. Karena kita kumpul gini ulun tuh. Kenapa garang ulun? Karena di surga dia pemainnya terus. Memangnya di surga masih menyarikan gini. Ada lagi. Nah, jadi biar inya orang di dalam surga itu kayaknya dikumpulkan karena bila nyampe tamuan tuh kayak ranjang tuh naba hadapan bidanya naba bisa dalam tafsir surah Yasin itu bermundur nih ranjang itu mundur kayak mundur seorang jalan seorang nyaman benar dimanja akad. Mun kita nih misalnya anak kita ada di Sungai Kapik situ biar anak mendatangi sepeda motor dulu kan isi bensin dulu ya Allah tuh belum macet di jalan lagi kamu disuruh jangan enak pertemuan panjang di jalan kurang apa lagi nikmatnya di surga. Makanya untung benar orang-orang yang masuk surga itu ya. Masuk nang dipadahakan Nabi oleh Sayyidina Ali orang masuk surga itu siapa ya Nabi syabun tahibun orangnya masih anomnya bertobat kepada Allah Ta'ala. At-taubatu minasyaikh hasanun walakinnaha minasyabi ahsanu. Orang nang tuha itu bertobat bagus dan Nabi, tapi nang bagus lagi orang masih anom bertobat jauh lebih bagus lagi. Makanya bertobat itu jangan menunggu tuh muntuha wajar ya bertobat tapi nang masih anomnya. Karena hadirnya banyak anom-anom kayak sih. Jadi pian paling bagus bertobat tuh masih anom. Ini manusianya kadang-kadang yang sempurna ya. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un wa khata'un at-tawwabun. Ujar Nabi tiap manusia itu ada mempunyai dosa dan sebaik-baik dosa orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdosa yang paling baik itu yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disambung oleh Nabi ataibu minadzami kaman nadzambana. Orang yang bertobat dari dosa sama orang yang berdosa. Misalnya kayak ini biar baju kita ini rigat karena gatah nangka atau gatah apakah. Nah kemudian kita bersihi, kita tapas pakai baik clean kah? Nah, apa? Tapas rinso. Apa nang putih nang ditetis itu aja apa? Baik clean nih, baik clean. Belum kayak ngata nang basuh piring itu apa ngarannya? Panggilan itu tadi. Baik clean itu nah kita titiki bersihnya. Kita tapas pakai rinso ada mampan, pakai bom ada kalau sabun ngaran bom hari itu ada mampan dua di bom sudah. Pakai baik clean hilang. Nangka itu juga biar dosa kita tidak. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nang asalnya kita imbak lawan dosa diampuni oleh Allah. Nabi mengatakan orang yang imbak lawan dosa itu, orang yang bertobat itu bertobat dari dosa sama seperti orang yang kada berdosa. Ini asalnya baju rigat tapi ditapas bersih sama aja ada rigat pula. Tapi jalannya salah satu ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Dalam sehari semalam tuh jangan sampai kita kadang-kadang membaca istighfar 100 barang. Nabi itu kan berdosa tapi Nabi tidak pernah kurang dari 70 membaca istighfar. Dalam riwayat lain Nabi 100 membaca istighfar. Aku jangan bertobat kepada Allah sehari itu 70 kali. Ada juga 100 kali dalam riwayat. Jadi bila orang yang masih anom bertobat kepada Allah, maka ini orang beruntung. Jangan kita putus asa bila melihat anak kita nakal. Anak kita kan anom misalnya lah, umur pemudaan, remajaan. Doakan aja terus supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang diberi oleh Allah Ta'ala tuh hatinya terbuka bertobat kepada Allah. Nah dulu nang pernah menuliskan kalau nang pemuda dan dulu kenal orang itu nakal, minum, judi, semuanya digawinya. Tapi mamanya angkat tangan terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah
supaya anaknya bertobat. Gering mamanya apa nang terjadi? Inya nang merawat mamanya. Dan sana lain tidak boleh. Inya nang mandi, inya basuh bahira, buang kotoran tuh, nang bersihkannya inya, nang mandi mamanya inya, nang beri makan mamanya inya, nang nyuapi mamanya inya. Padahal awalnya orangnya cakanya bahasa Banjarnya itu buntat halilin. Ya Allah tuh, artinya ngalih benar orangnya. Tapi ternyata inya nang merawat mamanya. Dan hebatnya lagi mulai saat itu kita buka hati nak sembahyang beribadah kepada Allah. Dan Allah tambah lagi hadir ke majelis. Biar tahulah waktunya hadir ke majelis itu membuka amalan. Ada latihul hadat itu titikan baju matanya menangisnya. Kenapa menangis? Karena bisa membaca. Kalau bisa membaca menangisnya. Ini apa yang terjadi? Belajar ngajinya, cakal ngaji. Wah ini apa yuk? Bukan hanya sekedar bisa membaca, hafal 5 juz lebih sudah hafal. Muntat orangnya 5 juz lebih hafal. Kita berbaju sama. Adapun jangan pernah menganggap orang nakal itu remeh ya. Ya kalau yang sudah berubah, berat. Bahkannya tiap malam nakurin Quratibul Hadat dibacanya. Sampai mamanya meninggal, bagus. Mamanya ridha, senang hati mamanya. Abahnya senang. Kenapa? Karena orangnya rajin ke majelis ini. Ayo. Ada orang sugih itulah. Kita jarang sugih itu. Mereka nakalnya berubah. Bila hafal 5 juz lamar aja anak. Dihafalnya, hafal pas hafalnya sumpah ya Allah ya ulun mah hafalnya bukan karena pelamar, ulun ikhlas karena tahu. Kali jadinya lamar. Ada orang sugih bilangnya cantik bilangnya ada maunya. Ulun ikhlas karena tahu ya Allah. Ada maunya jadi. Nah, jadi ini bujur-bujur menjaga hatinya supaya hafalannya bujur-bujur lillahi ta'ala. Dan alhamdulillah kau jadi imam. Siapa menyangka orang nana minuman kelahinya sudahnya. Nah ini yang dikatakan oleh Nabi, satu syabun taibun, orang ahli surga itu masih anomnya bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua apa ujar Nabi, waman tasaddaqa sirran, orang yang bersedekah tapi sembunyi-sembunyi. Itu pernah dulu kita bahas dalam kitab Wasil Mustafa. Yang bersedekah tapi orang pada tahu. Dimaksud orang kada tahu, nepian bukan berarti sekuiku kada tahu. Antara kita lawan menerima aja nang tahu itu termasuk sudah sedekah sir tuh. Sedekah sir masuk sudah. Nah, misalnya kayak ini ya pian. Misalnya kayak ini nah. Pian berjualan misalnya nasi kuning. Nah, berapa cil satu bungkus nasi kuning? Paling murah berapa nasi kuning wah ini? 12.000 Semarang juga deh. 12.000 di Kampung Ulun masih ada kan 6.000 sebungkus. Nah, ini 12.000 sebungkus. Tapi pada Ulun tuh Kampung Ulun tuh 6.000 tuh entar sabalah dikiwangnya pulang. Nah, kita berjual 12.000. Ada anak yatim nukar kecil, nukar nasi cilang. 24.000 berarti berapa bungkus? 2 bungkus jar kita. Nah kita jurungi 4 bungkus kita tahu nyadeng berempat bedang sanak di rumah, berempat di rumah keluar mamanya, anak 3 kan mamanya sih 4. Nah kita kada usah dikisahkan kita memberinya. Nah maka itu sedekah rahasia. Termasuk sedekah rahasia juga biar ada yang kai berjual pisang bersepeda di sini, nah kai berjual pisang sini mana panas kalau beli iran sini, mana jual sepeda kontak tuh sini bilang kami MR berjalan sini nah. Lalu pian tahunnya kai berapa pisang sasikan? Ujar kai pisangnya 15.000, maka pian bila anak sedekah sir sedekah rahasia bayari 20. Nah kai masuk rahasia juga kenapa? Nang tahu kita aja orang kaya orang lain tapi jangan di tangan orang. Itu anda tahu bahasa wakat warada anda tahu bahasa sedekah sir afdal min sedekah zahirah sab'ina dhifan. Sedekah rahasia itu lebih afdal daripada sedekah terang-terangan 70 kali lipat. Kita bayari 20 atau kita tawar kaya berapa pisang nih 15 tawakan 25 kaya sasikan. Oke di sini. Menang tawaran 25. Ini kebanyakan tuh orang menawar itu kan berlampu. Kai berapa pisang sasikan 15.000, kalau kan 7.500 itu kan berlampu. Kai sudah kalau beli iran
Ai sudah menunjul jauh. Nah jadi itu termasuk orang ahli surga yang dipadahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang meninggalkan yang haram, termasuk lagi wa mayu ahli sholat duha, jar Nabi orang nang manggawi sembahyang duha itu ahli surga ya Nabi. Kemudian kalau kita melakukan duha beradaan, duha itu kada usah nang sampai 12 rakaat, kalau istiqamah dua aja ada apa-apa, empat aja ada apa-apa, yang penting istiqamah. Kemudian ujar Nabi wa man namat ainahu, orang yang menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kita tuh harusnya ada timbul pertanyaan di hati kita nih, apabila kita terakhir menangis, pampihan menangis kita berbila. Tuh tanyakan kepada diri kita seorang nih, apabila kita nih terakhir menangis. Padahal orang yang tujuh menangis dosa-dosa tuh menangisnya karena takut kepada Allah, itu termasuk orang yang dikatakan oleh Allah sebagai ahli surga, dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga. Balik. Dan pada cincin yang ke-10 tersurat atasnya, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Tertulis di cincin surga Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Bahasa kitanya, sampaikan lawan hambaku, sampaikan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya orang yang ketika dia minta ampun kepada Allah, maka Allah Al-Ghafur, Allah ampuni dosanya. Ar-Rahim, Allah rahmati, setelah diampuni dirahmati oleh Allah. Maksudnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Surga. Banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah itu maha pengampun. Ini sebagai motivasi bagi kita untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Dosa yang kayak buih di laut banyaknya kayak pasir di pantai kan. Asalkan kita minta ampun, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila selesai daripada demikian itu, maka berkata Allah Ta'ala, ya Jibril, beri juga bau wangi-wangian kepada hambaku. Allah Ta'ala perintahkan Jibril, beri hambaku ini wangi-wangian. Bahasa kita parfum, diparfumi hamba-hambaku. Maka didatangkan seekor burung, maka dibukakan dua sayapnya, di dalam keduanya itu adalah kasturi dan ambar. Maka dia percikkannya pada tubuh sekalian isi surga. Nah jadi ketika Allah perintahkan kepada Jibril untuk memberi pewangi untuk ahli surga, maka ada burung datang. Burung ini membuka sayapnya, mengepek-epekkan sayapnya, maka di situ mencurat, bahasa kitanya, mencurat di situ minyak harum kasturi dan minyak harum ambar, minyak harum yang paling harum. Nah kita lelakian ini sunnah coba harum-harum, mun kita juga harum-harum dapat pahala terus. Maka berataan kita lelakiannya mun kawat, jangan kadada minyak harum di kantong. Itu kita sampaikan pada pengajian lalu sudah, nukar minyak harum. Kalau bibinian turun ke majelis kada usah berminyak harum. Sama orang asrakal itu, nah bibinian kada usah berbagi minyak harum, lakian aja. Nah binian jangan berharum-harum, yang berharum-harum itu lakian aja. Mun di rumah bibinian disuruh berharum-harum, sunnah. Lagian itulah mana berparfum nak sembahyang, mana bersiwak pahala terus tuh, berparfum pahala, bersiwak pahala pula. Maka berkata Allah Ta'ala, hai hambaku, adalah lagi pintamu padaku, aku memberi
Ya Allah Ta'ala dakal lagi nang dipinta, maka aku beri, maka sembahnya segala mereka itu na'am. Iya, ya Tuhanku, adalah janji kamu dalam Kitabul Aziz, dalam kitab Al-Quran, Engkau turunkan kepada nabimu bahwasanya Engkau beri melihat wajahmu yang mulia, maka berseru-serulah daripada Allah Ta'ala kepada malaikat qarribu mimbari, yakni hampir olehmu mimbarku. Bahasa kitanya ujar Allah Ta'ala, para kakang mimbarku, para kakang ke sini. Dan yaitu yakut yang merah, tingginya 500 tahun perjalanan. Maka dipanggil Nabiullah Musa naik ke atasnya, baca oleh Taurat. Jadi yang dipanggil pertama untuk naik ke atas mimbar siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ujar Allah Ta'ala, baca kitab Taurat, maka membacalah Musa. Dibaca oleh Musa, Nabi Musa kitab Taurat. Nah, waktu Nabi Musa baca kitab Taurat ini banyak yang terpesona, asik mendengarkan kitab Taurat Nabi Musa, pembacaan kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Situ karena bila masuk surga melihat kalau Nabi Musa itu berbaju 3 lapis biar masih tembus bola awak. Saking anunya si ini kenal orangnya gagah pulang. Nabi Musa ini sekali nampar orang mati. Jangankan orang, malaikat maut, ingat pernah kisah si malaikat maut datang ke tempat Nabi Musa, anak mencabut roh Nabi Musa, ditampar Nabi Musa, bangkak mata. Satu-satunya orang yang wani menampilin malaikat maut Nabi Musa, yang lain ke dadang wani. Ujar malaikat maut melapuri Allah, ya Rab, piannya menyuruh mencabut roh orang yang kadang mati. Ya Allah Ta'ala, kenapa Allah mata ulun ditamparnya ya Allah? Bangkak mata ulun. Lalu disembuhkan, akhirnya sembuh. Biar Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, tangannya andak kambing. Seberapa ada bulu kambing itu sebilang bulu kambing setahun. Mau setapakan bulu kambing berapa ratus kira-kira? Ribuan kan? Saya ini aja bulu kambing kan halus. Setapakannya anak terapaknya berapa tahun itu, berapa bilah itu, maka seitulah. Misalnya 1000 bilah, 1000 tahun lagi umur Nabi Musa. Nah, itu. Tapi Nabi Musa akhirnya setelah dijelaskan bahwa kematiannya adalah Jisrul Habib ilal Habib, satu jembatan yang menyampaikan kekasih kepada kekasih. Mau Nabi Musa wafat. Nabi Musa menolak tentang menampakkan ke kambing dari Al-Mawazidin. Akhirnya mau. Tapi malaikat maut pindah gair-gair itu mencabut roh Nabi Musa yang kedua itu. Sudah pengalaman ditampar Nabi Musa sini. Nabi Musa jauh. Tapi akhirnya meninggal jiwa. Ini pelajaran bagi kita, siapapun orangnya, jenderal kah, bintang berapakah, jagal kayak apakah, ujung-ujungnya nanti juga orang tuh yang jagal terkenal, kau menghadapi orang sekali 20 dia sedikit aja Allah anak penyakit lamahan. Ada usaha senang penyakit yang berat-berat, penggiraan aja sangat 30 kali penggiraan pemainnya. Kau kayak apa aja biar lama, apalagi bantahan malaikat maut selesai. Nak kemana lari kita? Nak kemana lari? Maka lu sudah pernah sampaikan kita ini berataan bila inyanina ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nijar Allah Ta'ala kam sampai umurnya. Bila sudah nang parak benar mati itu kena di situ kena tabayang bini, tabayang anak. Ya Allah, satu umat lagi berpisah lawan bini, satu umat lagi berpisah lawan anak titik banyak mata. Iman yang kita alami itu yang pertama tabayang bini, tabayang anak, bibinian tabayang laki, tabayang anak, anak yang dicintai tinggalkan, cucu yang disayang tinggalkan. Kemudian yang kedua apa? Dilihatkan amalnya ya Allah Ta'ala amalikan nak. Melihat amal kebaikan sedikit, amal kejahatan banyak, titik pulang menyemata. Sedikit benar beramal dilihatkan apa itu dilihatkan. Sedangkan kejahatan banyak, ada sempat minta ampun kepada Allah, ibadah kurang, pulang menyemata. Yang ketiga dilihatkan pulang malaikat maut. Nah, kayak pembentuk malaikat maut itu kada sama, tergantung amal seseorang. Bila nang bila datang malaikat maut ini amalnya bagus, amal bagusnya
baik malaikat maut. Apabila amalnya kada bagus, alahan pada yang paling menakutkan di dunia ini, apa yang paling menakutkan, lebih menakutkan malaikat maut ya. Yang keempat, kena akan menghadapi sakaratul maut yang dikatakan oleh Nabi lebih sakit daripada dicincang dengan pedang ratusan kali, lebih sakit daripada tuqradu bil maqarib, dipotong-potong pakai gunting, lebih sakit daripada usyra bil manashir, digergaji pakai gergaji, lebih sakit. Lebih sakit sakaratul maut. Makanya doa selamat itu apa? Ya Allah bahawin alaina fi sakaratul maut, supaya kita mati beriman, supaya kita Allah hindarkan daripada sakitnya wafat, sakitnya meninggal dunia. Paling kadang dikurangi oleh Allah Ta'ala sakitnya. Apa amalannya? Ujar Nabi, barang siapa membaca Allahumma inni ala mautu hawinu alayya, ya Allah tolongi ulun menghadapi kematian dan mudahkan atas ulun, maka Allah mudahkan waktu sakaratul maut. Itu doa dari Nabi. Allahumma inni ala maut wa hawinu alayya, ya Allah tolongi ulun menghadapi kematian dan mudahkan gasan ulun. Dan kita barataannya pasti bertemuan karena ngarannya malakal maut atau bertemuan sakaratul maut. Yang terakhir yang akan ditemui itu bila kada husnul khatimah, su'ul khatimah. Makanya kita rancak berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kalau serangan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Nah, jadi Nabi Musa apabila sudah membaca, maka turunlah Musa, maka disuruh pula Nabiullah Isa naik ke atas mimbar. Nah, Nabi Musa turun, gantian Nabi Isa naik membaca Injil. Maka membacalah Nabi Isa. Nabi Isa ini membaca kitab Injil di surga, pertemuan Nabi Isa. Jangankan di surga biar, bila di dunia ini panjang umur, sampat karena keluar Dajjal, pertemuan kalau Nabi Isa, pertemuan kalau Nabi Isa. Nabi Isa diturunkan kan di akhir zaman kan. Umur sidin berapa? 33 tahun. Seumuran pas kita masuk surga, karena seumuran itu juga. Bila masuk surga, umur kita berataan antara 30 sampai 33 tahun sesuai dengan umur Nabi Isa alaihi salam. Akhlak kita nang kayak akhlak Nabi Muhammad kena dalam surga. Kada ada lagi nang penyarikan. Akhlak Nabi Muhammad kayak mulianya. Amun di dunia ni makam ya Allah, kayak imusian banget. Tak kadang lampu merah tuh nah, lampu merah, pak hijau titit banyak benar kayak itu. Padahal siapa pernah akun seharian berdiam di lampu merah. Nyata orang di jalan. Banyak titit. Ya, coba imusian ngarannya. Berdiam aja kalau sama nitit-nitit. Saya orang di jalanan naik. Karena mungkin orang sejam 2 jam dalam lampu merah kalau mungkin. Karena Pak emosian, karena di jalan tuh nak kejifak sedikit, nampak kalah ya. Ulun pernah di lampu merah kemudian orang bertampar. Gara-gara nang besesalipan aja bertampar. Bertampar di lampu merah. Pintar, mau turun makalah ulun. Saya ikut pakai ngilim, jadi pakai jalan-jalan. Pak emosian. Nah kayaknya di dalam surga, nah kayak akhlak Nabi Muhammad, umur kayak Nabi Isa, awak kayak Nabi Adam alaihi salam. Awak kita kayak Nabi Adam berataannya. Balik lagi. Nah jadi Nabi Isa naik baca kitab Injil, maka membacalah Nabiullah Isa alaihi salam dibaca kitab Injil. Penghuni surga senang beratan mendengar bacaan Nabi Isa ini. Nah apabila sudah ia membaca lalu turun, maka disuruh pula Nabiullah Daud naik ke atas mimbar membaca Zabur dengan terlalu baik suaranya, bagus benar suara Nabi Daud membaca kitab Zabur. Karena Nabi Daud ini kan terkenal bagus suara. Bila Nabi Daud tuh membaca kitab Zabur atau baca tasbih, biar burung-burung tuh memandang, tarabang memandang. Burung tarabang mendengar suara Nabi Daud memandang dulu, umpat bertasbih. Kita tak balik burung hinggap kita baca tarabangan burung. Takajudnya lewat mikrofon maksudnya. Jadi Nabi Daud ini biar terkenal bagus suara. Makanya ada suara Daud di muka Yusuf, dia berkata la ilaha illallah, ada orang itu. Maka membacalah kitab Zabur dengan 7 jenis macam suaranya. 7 macam jenis suara. Dan semuanya
membuat penghuni surga ini asik. Maka tercenganglah segala khalaik, segala makhluk yang banyak daripada sangat baik suaranya, tercengang berataan mendengar indahnya suara Nabi Daud alaihi salam. Kan untungnya bilanya masuk surga merasa kita mendengar suara Nabi Daud yang indahnya membuat gunung pun ikut bertasbih. Gunung pun bertasbih bila mendengar suara Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini terkenal ahli ibadah. Sini terkenal ahli ibadah. Kalau Nabi Sulaiman terkenal suki. Nabi Sulaiman itu berisi bini 400 perempuan merdeka, 600 budak sahaya. Jadi totalnya bini Nabi Sulaiman itu 1000. Bila ada orang nyambati Nabi Muhammad bini banyak, ya mana banyak kalau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 1000. Nabi Daud ini abahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini pernah bepasan nawan-nawan Nabi Sulaiman yang menjadi Nabi Daud. Ya bunayya, imshi khalfal asad wal aswad wala tamshi khalfal mar'ah. Anakku, kamu jangan Nabi Daud, silahkan pakai berjalan di belakang singa kah, di belakang ular kah, tapi jangan berjalan di belakang bibinian. Artinya bibinian ini kalau punya kita di belakangnya, jadi muka itu membahayakan ya. Maksudnya apa? Mata kita bisa kada tahan kada meti. Nah makanya bila berjalan di manakah ada bibinian, salib pada bulu, salib pada bulu. Apalagi bibinian ini jalannya meti siap pulang, ya sudah. Alih ibaratnya. Sepeda motor kah bila ada pindah seksi di muka, salib. Betul ingat ada motor laki ulah. Salib. Balik. Nah jadi suaranya bagus benar, suara Nabi Daud. Maka apabila sudah ia membaca lalu turun, ia daripadanya turunlah Nabi Daud alaihi salam. Kemudian, nah sampai kita baca kitab sedikit.